Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik para pejuang kedinasan 2022. Nah, kembali lagi bersama saya, Kalman, di channel Sang Tutor. Kita membahas soal-soal SKD. Nah, teman-teman, ya, banyak di antara teman-teman yang DM ke saya menanyakan adakah FR ya. Adakah FR atau bocoran soal dari teman-teman yang sudah ujian ya tanggal 7 dan tanggal 8. Nah, teman-teman, jadi saya baru sempat membuat FR-nya karena siswa saya tidak ada yang ujian tanggal 7, mereka ujiannya mulai tanggal 8. Jadi saya berhasil mengorek informasi dari mereka yang ujian tanggal 8. Nah, teman-teman, saya akan memberikan ya hasil chattingan saya dengan dia ya, dan saya langsung juga tanya dia bahwa bagaimana bentuk soal yang tanggal 8 yang dia dapat kemarin. Nah, teman-teman, oke, perhatikan hasil chattingan saya sama dia, dan akan saya tampilkan bentuk soalnya yang dia ingat, teman-teman, yang dia ingat. Kemudian saya akan tampilkan juga dengan soal asli tahun lalu, di mana dia mengatakan bahwa ternyata ada beberapa soal yang sering muncul dan muncul di tahun lalu dan juga muncul tahun ini. Oke, teman-teman sekalian, perhatikan pembahasannya ya, seperti berikut ini. Nah, baik ya, sebelum kita bahas bocoran atau FR dari teman kita ya yang belum ujian ya, saya ya menawari kalian kumpulan soal-soal asli yang kami rangkum dari dalam paket-paket tryout sebanyak 10 paket tryout, teman-teman. Anda yang belum pernah lihat soal SKD, saya sarankan Anda miliki ini, coba ini teman-teman, latihan soal sebelum ujian. Nah, teman-teman, kami sudah menyediakan paket-paket tryout sebanyak 10 paket ya, dengan biaya hanya 7.500 per paket. Anda beli 10 paket semua, total semua hanya Rp75.000 ya, teman-teman. Nah, jadi kalau Anda mau berlangganan, silahkan klik link di bawah, teman-teman. Ada komentar yang saya sematkan, Anda klik itu dan isi nama, email, dan WA, dan buat passwordnya. Kalau Anda sudah berlangganan, Anda bisa masuk ke tryout kedinasan, teman-teman. Di sini sudah tersedia 10 paket tryout. Nah, ya. Oke, uniknya teman-teman, di dalam tryout ini bisa diulang-ulang. Artinya kalau selesai 10 paket, Anda bisa ulang kembali ke paket pertama, dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Kemudian Anda klik mulai tes, maka muncul soal asli tahun lalu, teman-teman, seperti ini. Anda bisa klik-klik yang mana yang Anda kerja dahulu ya. Kalau selesai, teman-teman, Anda kirim jawaban ya, maka muncullah poinnya berapa ya, gitu ya, poinnya berapa. Dan Anda bisa dapatkan pembahasannya, teman-teman, langsung di bawah ada pembahasannya gitu. Oke, yang mau miliki ini, oke, silakan klik link di bawah ya. Jangan ketinggalan, teman-teman. Sudah ada 3.000-an orang yang berlangganan dengan ini, dan tahun lalu itu banyak yang lolos ya SKD. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat pembahasan mulai dari pertama. Nah, baik teman-teman, kita tampilkan hasil chattingan saya dan dia, dan juga saya langsung tanya dia ya, apa bentuk-bentuk soal yang muncul saat dia tes kemarin. Nah, pertama ya, sebelum saya ketemu dia, saya chat, dia bilang begini. Saya bilang, sudah ujian ya? Dia bilang sudah ya, cerita pengalaman. Terus dia bilang deret angka ya, terus katanya yang P besar Q ada 7 soal kayaknya itu, yang TWK soal sejarah 9 ya. Saya tanya terus dia rangkum ke saya, katanya gini, TIU yang saya ingat adalah tidak ada analogi. Ya, saya pikir mungkin ada, tapi untuk dia mungkin tidak ada ya. Untuk dia tidak ada analogi. Kemudian silogisme, teman-teman, 7 nomor. Oke, silogisme ya, semua, sebagian ya, dan lain-lain. Oke, penalaran analitis 2 nomor, teman-teman ya, posisi pot bunga. Oke ya, ini bacaan ya. Kemudian deret 5 nomor ya, figura 5 nomor, deret 5 nomor, figura 5 nomor, perbandingan kuantitatif paling banyak ya, sekitar 10 nomor, teman-teman, pakai tabel. Ini soal ini, teman-teman, saya sudah bahas kemarin dulu ya, tentang apa namanya, perbandingan PQ, XY, dan lain-lain, dibuatkan dalam bentuk tabel ya, gitu. Oke, ternyata saya tanya dia katakan bahwa di dalam tabel itu berisi tentang
operasi pecahan. Itu yang pertama. Yang paling banyak adalah masalah perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Ternyata soal ini sama persis dengan soal CPNS tahun kemarin. Akan saya munculkan nanti teman-teman bentuk soal yang seperti itu. Kemudian ya operasi pecahan 3 soal. Ini sudah saya bahas teman-teman. Anda cari konten saya yang membahas tentang pecahan seperti itu. Kemudian, nah dia foto ke saya teman-teman yang dia ingat ya. Ada tabel seperti ini ya. Terus ada soalnya akan saya tampilkan juga ya. Terus dia bilang TWK full penalaran teman-teman. Saya ulangi ya, ingat sudah 3 tahun TWK full nalar. Yang dia ingat tentang fungsi komisi yudisial. Oke. Nah ini soal juga teman-teman. Ada soal saya yang saya bahas sebelumnya ya tentang apa fungsi komisi yudisial. Akan saya tampilkan nanti. Kemudian penerapan Pancasila sila kelima. Oke, diberikan beberapa poin. Ya, akan saya munculkan nanti teman-teman soal tahun lalu. Apa tujuan dibentuknya negara RIS? Anda cari sendiri di mana ya, seperti apa negara RIS teman-teman. Oke, saya akan bahas beberapa soal yang ya termasuk teman-teman yang ini ya, yang kertas ini. Saya ambil langsung tadi saya foto ya. Dan ternyata dia bahas tentang ini ya. Ini katanya ada uang ya, P itu adalah uang sebesar ini dibagi untuk 4 orang, masing-masing dapat berapa. Ini Q-nya. Nanti saya buatkan teman-teman. Yang ini jika 5 ekor kucing bisa menghabiskan 2 kantong makanan dalam 8 minggu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 10 ekor kucing menghabiskan 3 kantong makanan. Nah, kemudian ada deret yang diingat katanya ini 3, 5, 15, 25. Itu bagaimana ya? Kalau kita lihat teman-teman, deret ini gampang ya. 3 ke 5 ya, 3 ke sini teman-teman. Oke, ini adalah kali 5. Nah, sama juga dengan 5 ke sini teman-teman ya. Jadi deret gampang ya, kali 5 otomatis ini juga nanti kali 5 ya gitu. Berarti ini kira-kira 75 lah. Oke, kalau deret saya pikir gampang ya. Deret sebanyak 5 nomor teman-teman. Oke, saya akan tampilkan ya, saya akan ketik ulang yang soal ini teman-teman dengan ini ya. Perhatikan seperti yang berikut. Nah, baik. Soal pertama teman-teman. Oke, ini tadi yang dia tampilkan ya, kertasnya seperti ini bahwa ya bentuknya ya teman-teman, saya terjemahkan dalam kalimat seperti ini. Oke, manakah hubungan kuantitas berikut yang benar? Jadi teman-teman soal seperti ini yang paling banyak di TIU ya. Saya pikir gampang ya. Yang penting teman-teman bisa ya bisa perkalian, pembagian dan seterusnya. Oke, kita lihat soal pertama. P itu adalah banyak uang yang diterima oleh masing-masing anak jika uang sebesar 960.000 dibagi rata kepada 4 orang anak. Q adalah 2/3 kali 720. Ini teman-teman soal standar BKN teman-teman, sangat gampang sekali, sangat mudah. Oke, nah jadi teman-teman Anda cari ya. Berarti nilai P itu sama dengan ya uang 960.000 rupiah ya. 960.000 Anda bagi ya, bagi 4. Nah, berarti kira-kira berapa ini? 24 ya, 24.000. Sudah selesai untuk P. Oke. Q teman-teman ya, Q sama dengan 2/3 ya, 2/3 kali 720.000. Ya, sudah. Tinggal bisa dicoret saja. 3 ya, 720 bagi 3 itu kira-kira lah 240. Oke, 240.000 berarti kali 2 adalah 240.000 teman-teman. Sorry ya, tadi ini salah ya. 240.000 saya teman-teman. Oke, ini berarti 480. Oke, sudah. Apakah P besar Q? Saya pikir bukan teman-teman ya. P sama dengan Q salah juga. P sama dengan 2Q bukan ya, karena salah ini kan, berarti yang tepat adalah 2P sama dengan Q. Karena kita lihat ini adalah 2 kali ya teman-teman. 2 kali 240 adalah 480. Jadi sebenarnya standar sekali soalnya. Gampang ya. Yang paling gampang ternyata soal TWK. Oke, full benar tapi bisa dibedakan mana soal yang salah, mana yang benar gitu ya. Nah, yang kedua adalah TIU yang paling gampang. Baik teman-teman sekalian, kita lihat soal berikutnya nomor 2. Nah, teman-teman, saya kombinasikan dengan soal asli tahun lalu. Dia katakan begini katanya, soal-soal perbandingan seperti ini ya, di dalam tabel-tabel itu memuat perbandingan senilai atau terbalik, kemudian adalah operasi pecahan teman-teman. Jadi sama juga dengan soal tahun lalu. Nah, ini adalah kutipan dari soal tahun lalu teman-teman. 2 orang yang bekerja sama ya dapat memotong rumput sebuah lapangan bola dalam waktu 12 hari.
P itu apa? P adalah banyak tambahan pekerja jika rumput tersebut dipotong dalam waktu 4 hari. Q adalah 3. Yang mana yang benar hubungan di bawah ini? A, B, C, D, E, F. Nah, inilah yang namanya perbandingan. Ya, kita lihat. Dua orang, teman-teman. Oke. Dua orang itu dapat menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari. Oke. Nah, sekarang kalau mau selesai 4 hari saja, maka berapa tambahan pekerja? 4 hari saja, teman-teman, di sini. Oke, maka di sini X. Nah, gitu. Oke, X orang. Oke, teman-teman. Ya, Anda harus pahami bahwa ada namanya perbandingan linear dan terbalik. Ini kalau makin dari 12 ke 4, ini kan berkurang harinya kan? Oke, kalau berkurang harinya, otomatis orangnya harus banyak, teman-teman. Harus bertambah. Oke, nah inilah yang disebut sebagai perbandingan terbalik. Kenapa? Karena di samping plus, di samping kanan min. Oke, gitu. Caranya, teman-teman, lakukan kali silang atau gini. Kebetulan, teman-teman, sorry, kali lurus ya, kali lurus. Karena ini, teman-teman, 12 ke 4 ini kan merupakan bahagi 3 kan? Nah, bagi 3. Oke. Karena ini adalah perbandingan terbalik, teman-teman, maka di sini harus dikali. Gitu ya, kali 3. Oke. Nah, jadi ingat ya, kalau ini berkebalikan, maka kalau di sebelah kanan bagi, di kirinya dikali, atau sebaliknya, teman-teman. Oke, berarti tinggal dikali saja. 2 kali 3 berarti, teman-teman, X itu sama dengan 2 dikali 3. Jawabannya adalah 6, gitu. Oke, kalau 6, artinya yang dicari adalah tambahan pekerja, teman-teman. Berarti kan sudah 2 orang ya, 2 orang. Artinya tambahannya itu tambahan sama dengan 6 kurang 2 atau 4. Ya, berarti, teman-teman, P itu sama dengan 4, Q sama dengan 3. Selesai. Nah, sudah. Yang mana yang benar? Apakah P kecil Q? Salah ya. 4P, 4 kali 4 16. Ini 16. 3 kali 3 9, salah, teman-teman ya. Oke. 3P 4Q, 3 kali 4 12. 4 kali 3, 12. Nah, berarti jawaban tepat adalah C, gitu, teman-teman. Jadi, gampang sekali, sangat gampang. Baik, kita lihat, teman-teman, soal berikutnya, nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3. Oke, inilah yang saya katakan bahwa dalam soal perbandingan kuantitatif itu, ya, pasti di dalam soalnya hanya ada 2 ya, teman-teman. Pertama adalah masalah perbandingan, yang kedua adalah masalah operasi pecahan. Inilah bentuk soal tahun lalu ya, sama ya dengan bentuk soal tahun sekarang. Oke, nah ini kan operasi pecahan, teman-teman. A sama dengan 10 kurang 1/21 tambah 1/22, B adalah 10 kurang 1/23 tambah 1/24. Yang mana yang benar? Hubungan A, B, C, D, R. Nah, teman-teman, ini gampang ya, sangat gampang. Oke, kita lihat. Untuk A, ya, sama dengan 10, saya balik ya, tambah dulu di sini, tambah nanti gini, 1/22 kurang 1/21. Oke. Sedangkan B, teman-teman, sama dengan 10, oke, kurang, sorry, tambah ya, tambah 1/24 dikurang dengan 1/23. Oke, teman-teman sekalian, ini gampang ya, operasi pecahan biasa, materi kelas 4 SD, teman-teman. Begini, 10 tambah, Anda tinggal samakan penyebut saja, teman-teman. 22 dikali 21, di sini apa? Dikali silang aja. Berarti 21 kurang 22. Ini apa nih? 10 ditambah dengan ya, berarti penyebutnya 24 kali 23. Di sini apa? 23 kurang 24 ya. Kali silang, teman-teman. Oke, artinya saya tinggal tulis gini. Berarti untuk A saja sama dengan 10. Ini kan min ya, artinya kurang ini. Kurang dengan 1/, ya, 1/22 kali 21. Atau B. Nah, 10 kurang ya. Jadi ini kan min ya, berarti kurang lagi nih. 1/24 kali 23, teman-teman. Nah, sekarang perhatikan. Teman-teman tidak perlu hitung berapa nilainya. Anda lihat saja ini. Ini kan ya, dibandingkan dengan ini, teman-teman, mana yang besar? Oke, ini adalah yang besar. Kenapa? Karena pembaginya, teman-teman, kecil. Ini kecil, teman-teman ya. Nah, ini yang besar, ini kecil gitu. Jadi gini, 10 kurang besar dan atau saya ulang ya, A itu adalah 10 kurang besar. B adalah 10 kurang kecil, teman-teman. Berarti yang mana yang kecil itu? Antara A dan B.
Saya ulangi, ini kurangnya besar teman-teman, ini kurangnya kecil, berarti yang besar yang mana? Yang besar pasti yang B, yang kecil adalah A. Kenapa? Karena pengurangnya besar teman-teman. Saya ulangi, pengurangnya besar, makanya dibilang bahwa A itu pasti lebih kecil daripada B. Gitu aja teman-teman, tidak perlu Anda hitung lagi berapa hasilnya. Lihat saja, ini kan pembaginya kecil, berarti hasilnya pasti besar gitu. Oke, kita lihat soal berikut teman-teman, nomor 4. Nah, baik, soal tahun lalu lagi. Saya ulangi, masih soal tentang perbandingan, teman-teman. Kita lihat. Jadi hanya 2, perbandingan atau operasi pecahan. Ingat, teman-teman, ya, paling banyak soal ini yang masuk, ya. Anda pelajari. Pabrik konveksi Maximilian mampu memproduksi 208 kemeja dalam 4 jam. Berapa kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam? Wah, gampang sekali kan? Sudah ada X itu adalah 30, teman-teman, ya. Ini B adalah 30 ya. Sedangkan A mau dicari gitu. Nah, kita lihat 200 ya, 208 ya. Oke. Kemeja itu dalam waktu ya, dalam waktu 4 jam ya. 4 jam, teman-teman. Oke. Nah, yang ditanya apa ya? Oke. Banyak kemeja yang dihasilkan kalau hanya setengah jam ya gitu ya. Setengah jam, teman-teman. Oh, gampang sekali ini. Oke. Nah, ya, di sini berapa? X kemeja, teman-teman. Oke, ini kan perbandingan, teman-teman. Kalau berkurang waktunya ya. Oke, pasti banyak kemeja yang dibuat juga sedikit berkurang, teman-teman ya, berkurang. Inilah yang dibilang sebagai perbandingan senilai gitu ya. Oke, jadi kita lihat. Ya, saya bisa sering katakan bahwa kalau soal seperti ini Anda lakukan kali silang ya. Oke, kalau sama tandanya, teman-teman. Kalau tandanya berbeda ya, seperti nomor sebelumnya itu dikali lurus ya. Inilah kali silang. Kenapa? Karena tandanya sama. Oke, kali silang, teman-teman. 4 dikali X gini. Berarti 4 dikali X itu sama dengan 208 kali dengan 1/2 gitu ya. Oke, 4 dikali X sama dengan, ini kan 208 bagi 2 adalah 104. Nah, gitu ya. Gampang kan? Berarti X sendiri sama dengan, tinggal dibagi aja, teman-teman. 104 kita bagi 4, jawabannya berapa ini? 10 bagi 4 sama dengan 2. Oke, berarti 26 kira-kira. Nah, berarti untuk A itu sama dengan 26 ya. Oke. Untuk B adalah jawabannya sama dengan 30. Ya sudah, mana yang besar? Jawabannya adalah A kecil daripada B gitu ya. Intinya adalah masalah perbandingan saja. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat soal berikutnya, nomor 5. Nah, baik teman-teman, ini tadi hasil soal asli tahun hari ini tadi, teman-teman, tanggal 8. Ya, saya coba tampilkan teman-teman hasil screenshot yang dia kasih ke saya ya. Ini, jika 5 ekor kucing bisa menghabiskan 2 kantong makanan dalam 8 minggu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 10 ekor kucing menghabiskan 3 kantong makanan? Ya, dia bilang katanya seperti itu. Oke, ini. Nah, jadi dia masih ingat tentang pilihannya ya, dari 5 sampai 9 katanya. Kita lihat. Ingat ya, cara pengerjaannya sangat mudah, perbandingan, teman-teman. Oke. Nah, 5 ya. 5 ekor. Nah, 5 ekor itu dapat ya, 5 ekor bisa menghabiskan 2 kantong. Oke. 2 kantong dalam waktu 8 minggu. Oke, 8 minggu. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah kalau 10 ekor, nah 10 ekor teman-teman, itu 3 kantong di sini. Nah, itu selama ya, berapa lama teman-teman ya? Berapa minggu? Anggaplah di sini saya simpan X ya, X minggu. Nah, oke, saya sudah katakan teman-teman. Pertama-tama adalah analisis dulu, ini perbandingan apa? Kita lihat hubungan antara jumlah kucing dengan banyak makanan, teman-teman. Kalau bertambah banyaknya kucing ya, makin banyak kucing pasti makin banyak makanan. Oke, jelas ya? Oke. Nah, sekarang hubungan antara banyak kantong dan banyak waktu ya, makin banyak makanan ya, maka otomatis
makin lama juga habisnya, teman-teman, ya. Jadi perbandingan semua senilai, gitu ya. Nah, gini. Kalau perbandingan senilai, teman-teman, lakukan kali silang, ya. Ini saya sudah bahas sebelumnya. Kali silang, teman-teman. Jadi, lakukan kali silang. Perhatikan. Nah, lakukan kali silang. Oke, sangat gampang. Kita lihat. 5 kali 3, oke. 5 kali 3. 5 kali 3, lalu kali 8, teman-teman, ya. Karena inilah perbandingan senilai juga, ya. Plus-plus, berarti 5 kali 3 kali 8, gitu. Silang. Oke, nah sama dengan ini 10 2x gitu. 10 kali 2 kali x. Nah, cari berapa nilai x-nya, teman-teman. Wah, gampang sekali. Ya, bisa dihabiskan ya. 5 dan 10 bagi 5 lah 2. Oke, berarti 3 kali 8 24, teman-teman. 24 sama dengan 2 kali 2 4. Di sini 4x, berarti x-nya, teman-teman, tinggal dibagi aja. 24 kita bagi 4, jawabannya adalah 6. Nah, jawaban adalah 6 minggu. Gampang sekali, teman-teman, ya. Oke, jadi Anda harus pahami konsepnya. Ini analisis dulu. Perbandingan apa ini? Perbandingan senilai atau terbalik. Itu harus Anda tahu dulu, teman-teman. Baik, ini adalah soal asli, ya, tanggal 8 Juni, ujian SKD kedinasan. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat soal berikutnya, nomor 6. Nah, baik, soal TWK, teman-teman. Masalah komisi yudisial. Tadi teman kita, ya, kasih bocoran, dia dapat soal ini, ya, fungsi komisi yudisial. Nah, ternyata, teman-teman, sama persis dengan soal tahun lalu juga ada namanya fungsi komisi yudisial. Kita lihat. Oke. Nah, jadi ini saya sudah bahas di pembahasan saya YouTube sebelumnya, ya, tentang TWK, ya, tentang pilar negara, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, nomor 6. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang lahir setelah peraturan atau amandemen UUD NRI tahun 45. Salah satu alasan, ya, apa alasan terbentuknya lembaga itu? Nah, teman-teman, ada dua versi soal tentang Komisi Yudisial. Yang pertama adalah tentang fungsinya, kedua adalah tentang tujuan dibentuknya. Oke, saya ulangi, ada tujuannya, ya, tujuan dibentuknya, kemudian ada alasan, ya, apa alasan terbentuknya, teman-teman. Oke, nah kita lihat, saya langsung screenshotkan, teman-teman. Saya ambil langsung dari ini, ya, jadi dari webnya KY, teman-teman. Nah, di sini, ya, mungkin teman-teman bisa nanti bisa baca sendiri, ya. Oke, saya langsung ke paragraf kedua, teman-teman, di sini. Melalui amandemen ketiga, ya, disepakati tentang pembentukan komisi yudisial yang diatur apa ini? Secara yang diatur semana ini? Ya, secara khusus dalam pasal 24B ayat 1, semangat pembentukan komisi yudisial disandarkan pada keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram, ya, dan keadilan Indonesia yang tak kunjung tegak. Jadi soalnya, teman-teman, jadi alasan terbentuknya komisi yudisial adalah masalah ini, masalah keprihatinan tentang perilaku hakim, ya. Oke, mengenai kondisi wajah kehakiman, teman-teman, ya. Banyak yang keluar jalur, makanya dibentuk komisi yudisial. Apa tujuannya? Untuk mengawasi, gitu ya, mengawasi perilaku hakim. Jadi, teman-teman, kita lihat di soalnya, ya, di soalnya. Oke, nih, ya, apa alasannya, teman-teman? Pertama, apakah kurang memadainya integritas dan profesional hakim sebagai aparat hukum, atau B, dalam rangka mendukung terwujudnya. Nah, inilah, teman-teman, ya, saya katakan kalau pertanyaannya adalah tujuan, maka jawabannya adalah mendukung terwujudnya, teman-teman, ya. Jadi mungkin inilah tujuannya, dalam rangka menjaga ini, ya, menjaga dan menegakkan kehormatan. Terus ini juga adalah tujuannya, teman-teman, ya. Oke, nah, jadi yang menjadi alasan adalah ini ternyata, teman-teman, ya, kurang memadainya integritas dan profesionalitas hakim sebagai aparat penegak hukum. Jadi kalau seandainya yang ditanyakan adalah tentang tujuannya, maka pasti jawabannya adalah kalau bukan ini, teman-teman, ya, sesuai dengan tadi yang kita baca di slide sebelumnya. Nah, baik, teman-teman sekalian, itu adalah soal asli hari ini, ya, 8 Juni, teman-teman, tentang TWK, ya, Komisi Yudisial, apa alasan terbentuknya. Baik, kita lihat, teman-teman, soal berikutnya, nomor 7. Baik, soal nomor 7, teman-teman, ya.
Saya tampilkan soal ini soal tahun 2019, sorry, ya 19 teman-teman, sebelum pandemi ya. Ini soal asli juga. Oke, kenapa saya munculin ini? Karena tadi kan di chat ya, di chat yang teman kita bilang bahwa dia dapat soal ini ya, penerapan Pancasila sila kelima ya, diberikan dalam poin per poin teman-teman, gitu ya. Artinya bentuk soalnya seperti ini kira-kira. Diberikan teman-teman poin per poin, lalu ditanya yang mana yang merupakan pengamalan Pancasila sila ke kalau dia kan gini ya, dia untuk soal tadi katanya dia pengamalan Pancasila sila kelima atau sila keadilan sosial teman-teman ya, yang mana kira-kira. Nah, untuk soal ini saya tampilkan adalah pengamalan Pancasila sila kedua, berarti adalah tentang kemanusiaan. Saya ulangi, kalau soalnya adalah pengamalan Pancasila sila pertama, maka itu berhubungan dengan apa? Dengan masalah ketuhanan agama ya teman-teman ya, dan lain-lain. Kalau tentang sila kedua berarti cari yang masalah kemanusiaan gitu ya. Ketiga mengenai persatuan ya, gotong royong dan lain-lain. Terus kalau sila keempat berarti masalah musyawarah ya, yang terakhir adalah yang kelima adalah masalah keadilan sosial gitu ya. Nah, untuk soal nomor 8 teman-teman, oke, saya tampilkan ini soalnya adalah ya, perhatikan pernyataan di bawah ini ya. Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. 2, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 3, suka menolong orang lain. 4, selalu mementingkan kepentingan umum, bersikap adil tetap sesama. Kalau untuk yang kelima ini adalah merupakan bagian dari keadilan tadi katakan. Nah, tapi kan di soal ini yang ditanya adalah bukan masalah keadilan teman-teman, tapi pengamalan Pancasila sila kedua, berarti berhubungan dengan kemanusiaan ya. Oke, artinya kita lihat mengakui adanya Tuhan ini adalah merupakan sila pertama teman-teman. Oke, ini gemar, ini adalah sila kedua. Anda harus hafal butir-butir Pancasila. Menolong orang lain adalah bagian dari sila kedua juga ya, kemanusiaan. Mementingkan kepentingan umum ya, ini bagian dari ya, kemungkinan mungkin sila ke-5 ya. Ini juga adalah keadilan teman-teman, sila kelima. Nah, jadi yang betul adalah 2 dan 3. Oke, jawabannya adalah C gitu. Oke, mungkin untuk kenapa saya tampilkan ini teman-teman, karena inilah yang saya mau kasih tahu bahwa bentuk soal pengamalan Pancasila itu seperti ini ya. Oke, jadi saya ulangi teman-teman, inilah soal bukan soal bukan soal verbal, tapi tentang pilar negara. Oke, pilar negara. Jadi setiap soal TWK ada topiknya. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat teman-teman soal terakhir ya, nomor 9. Nah, baik, soal terakhir ya. Mohon maaf tadi saya katakan yang sebelumnya adalah soal nomor 7, inilah nomor 8 teman-teman. Hanya 8 nomor. Nah, sebelumnya tadi kan dikatakan sama teman kita bahwa ada ternyata soal yang didapat tentang ini, penalaran analitis, dia dapat 2 nomor teman-teman. Yang dia ingat adalah masalah posisi pot bunga ya, gitu. Setelah kita cari tahu teman-teman, ternyata soal itu juga ada di tahun lalu tentang posisi bunga. Kita lihat ya, seperti ini tadi teman-teman. Oke, posisi pot bunga. Nah, soal ini saya sudah bahas kemarin ya, tentang penalaran analitis ya. Ini teman-teman soalnya. Ternyata sama ya. Oke. Ibu Risma sedang mengatur pot-pot bunganya dalam satu deret agar mudah menyiramnya. Ini soal saya bahas kemarin. Bunga mawar berada di posisi paling ujung dan dekat dengan keran air sehingga akan disiram pertama kali. Bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati dan sebelum flamboyan. Bunga kenanga akan disiram setelah kamboja dan sebelum melati. Bunga manakah yang disiram paling terakhir? Oke, teman-teman sekalian. Nah, jadi saya bahas kemarin. Nah, jadi kita lihat. Bunga mawar itu paling pertama disiram ya. Oke, pertama disiram. Bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati. Berarti gini, melati dulu ya, melati, kemudian baru sepatu. Oke, sepatu, lalu flamboyan. Oke. Nah, bunga kenanga akan disiram setelah kamboja dan sebelum melati. Oke, artinya ya setelah kamboja. Berarti ini kenanga ya. Di sini kenanga, bukan kenangan ya, kenanga. Oke, sebelum kenanga ada bunga apa ini? Setelah kamboja.
Oke, Kamboja. Oke. Nah, jadi sudah jelas ya. Mawar pertama ya. Mawar pertama. Jadi mawar di sini, teman-teman. Nah, apa yang ditanya? Terakhir, sudah, berarti jawaban adalah Flamboyan. Gampang kan, teman-teman ya? Artinya Anda harus bisa membuat urutannya seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, saya pikir cukup sekian dulu tentang FR soal tanggal 8 Juni ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang mau berlangganan dengan Sobat CPNS, Anda ikut tryout, langsung klik link di bawah ya, bisa daftar di situ. Nah, oke teman-teman sekalian, terima kasih, sampai jumpa di FR tanggal 9. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.